Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke bagian grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat grafiknya. Kita bisa lihat grafik itu ada yang terbuka ke bawah, kemudian ada juga yang terbuka ke atas. Ini namanya parabola. Hanya dua tipe ini saja, terbuka ke atas atau ke bawah, kemudian ada yang titik potongnya terhadap sumbu X, ada juga yang tidak. Nah, ini kemudian yang mana titik puncak, kemudian yang mana disebut sumbu simetri, akan kita pelajari pada bagian bab ini. Oke ya, grafik fungsi kuadrat. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c adalah bentuk rumus umumnya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Grafik berbentuk parabola. Nilai A menentukan parabola terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi dari A kita lihat. Nah, kalau A lebih dari 0 atau A bernilai positif, maka kurva terbuka ke atas. Cara mengingatnya gampang, tanda lebih dari kita putar sehingga menjadi seperti ini, maka terbuka ke atas. Nah, yang kedua adalah jika A negatif atau A kurang dari 0, maka kurva akan terbuka ke bawah. Begitu juga cara menghafal tandanya kurang dari kita putar, maka menjadi terbuka ke bawah. Berikutnya adalah titik potong grafik dengan sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka ini menjadi persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Artinya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat yang kita kenal dengan X1, X2. Ingat, untuk mencari akar-akar bisa kita lihat dari diskriminan. Rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jika D positif, maka akan ada dua titik potong. Karena ada dua akar yang berbeda, maka akan ada dua titik potong terhadap sumbu X. Jika D sama dengan 0, akar-akar persamaan kuadrat menjadi ada dua akar kembar atau dua akar yang sama atau akar kembar. Artinya grafik memotong sumbu X di satu titik. Nah, begitu juga jika D kurang dari 0 atau negatif, artinya tidak ada akar-akar, berarti pada grafik kurva atau parabola tidak memotong sumbu X. Nah, berikutnya titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, diganti X dengan 0, maka Y itu sama dengan C. Maka koordinatnya adalah 0, C. Nah, kemudian sumbu simetri, rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Karena kurva kita terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, maka sumbu simetri itu pastilah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Maka garisnya adalah garis X sama dengan, nah ini tinggal dilihat titik X berapa yang dilewati. Kemudian nilai ekstrim atau nilai optimum atau bisa juga disebut nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi kalau terbuka ke bawah, maka dia mempunyai nilai maksimum. Kalau terbuka ke atas, dia mempunyai nilai minimum. Nah, nilai ekstrim rumusnya adalah Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC per 4A, atau ini min D per 4A. Sedangkan titik puncak atau titik balik, nah istilahnya titik puncak kalau dia seperti ini, namanya puncak. Kalau ini titik balik, di sini posisinya. Rumusnya sama, adalah pasangan sumbu simetri dengan nilai ekstrim. Jadi X-nya di sini, Y-nya ini.
Nah, sekarang kita perhatikan dari gambar yang diberikan. Ya, ada dua gambar nih, beri disediakan dua gambar yang berbeda. Yang satu terbuka ke bawah, yang kanan terbuka ke atas. Oke, pertama yang ditunjuk, ya, kalau terbuka ke bawah berarti A negatif, terbuka ke atas berarti A positif. Kemudian yang ditunjuk berikutnya adalah garis merah putus-putus. Nah, itu adalah sumbu simetri. Kita baca, ya, kita membacanya dari titik X yang dilalui. Nah, untuk yang kiri, X-nya adalah negatif 5. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif 5. Sedangkan untuk yang sebelah kanan yang dilalui ini adalah titik 2. Maka X sama dengan 2. Oke, lanjut. Tipot dengan sumbu X. Tipot itu titik potong dengan sumbu X. Kita lihat untuk gambar yang kiri. Nah, ini A koordinatnya negatif 7,0 dan B koordinatnya negatif 3,0. Untuk yang kanan, A negatif 1,0, B 5,0. Kemudian tipot sumbu Y. Nah, ini karena ini pasti ya, ada perpotongan. Karena ini garis ini kan makin lama makin membesar. Nah, sedangkan sumbu Y ini lurus, maka dia perpotongannya di bawah sekali. Nah, titik potongnya nanti dia memotong sumbu Y di angka negatif 42. Nah, oke. Sekarang kalau untuk yang sebelah kanan kita bisa lihat, nah, titik potongnya dengan sumbu Y adalah di angka negatif 5, maka koordinatnya adalah 0, negatif 5. Itu titik potong dengan sumbu Y. Kemudian nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu berarti, nah, lihat titik ini, puncak di sini, yang ditunjuk angka pada sumbu Y. Maka Y sama dengan 8. Ya, Y sama dengan 8, sedangkan yang kanan, lihat titik balik, angka Y yang ditunjuk adalah angka negatif 9. Maka Y sama dengan negatif 9. Berikutnya, oke, titik puncak atau titik balik. Untuk yang kiri, titik puncak. Lihat titik, baca koordinatnya negatif 5,8. Sedangkan yang di kanan, titik balik ya. Nah, C sama dengan 2, negatif 9. Oke, kemudian cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Pertama, kita lihat A, apakah grafik atau kurva terbuka ke atas atau ke bawah. Kemudian kita periksa titik potong dengan sumbu X. Ingat, yang kita cari adalah D. Jika D lebih dari 0 dan D sama dengan 0, maka kita lanjut cari akar-akarnya, cari X1 dan X2. Namun, jika D kurang dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Artinya tidak usah dicari X1 dan X2. Nah, yang ketiga adalah kita cari titik potong dengan sumbu Y. Artinya ganti X dengan 0. Yang keempat, tentukan sumbu simetri dan nilai optimum atau nilai ekstrim. Kemudian, itu menjadi koordinat titik balik atau titik puncak. Kemudian hubungkan, yang kelima hubungkan titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi, maka kurva yang diminta bisa kita buat dengan baik. Oke, kita coba ya, sketsalah grafik fungsi kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Dilihat di analisa, A-nya adalah 1, B negatif 4, dan C 0. Dari A1 kita bisa katakan kurva terbuka ke atas, karena 1 itu lebih dari 0. Yang kedua, kita cari titik potong dengan sumbu X. Langkahnya adalah cari diskriminan. Masukkan rumus B kuadrat dikurang 4AC didapatkan D16. 16 berarti kurva atau grafik ini memotong sumbu X.
di dua titik yang berbeda. Kita lanjutkan berarti mencari X1 dan X2 gunakan rumus kuadratik boleh. Atau faktorkan boleh. Nah, di sini Ibu faktorkan. Y sama dengan 0 berarti X kali X kurang 4. Yang pertama X sama dengan 0 itu sebagai X1, maka koordinatnya adalah 0,0. Itu titik A. Jadi X1-nya 0 dan Y-nya 0. Maka ini jadikan titik pertama. Yang berikutnya adalah kita ambil X kurang 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan 4. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Ini adalah sebagai titik kedua. Nah, yang ketiga adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0, masukkan ke dalam persamaan, ganti X dengan 0, sehingga kita dapatkan Y juga 0. Ya, karena 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan titik ketiga, yaitu 0,0. Cuma karena ini titiknya sama dengan titik yang pertama, Ibu nggak beri nama lagi. Jadi kalau titiknya berbeda, beri nama lagi. Karena ini sama, makanya tidak diberi nama. Nah, yang keempat adalah kita tentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Masukkan ke dalam rumus. Maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Nilai optimum Y sama dengan min D per 4A. Karena D sudah dicari tadi, D16 dibagi negatif 4. Maka hasilnya adalah, 16 dibagi 4, hasilnya negatif 4. Kemudian titik balik, maka koordinat titik balik adalah sumbu simetri dengan nilai optimum. X 2, Y-nya negatif 4. Maka ini ada titik ketiga, C sama dengan 2, negatif 4. Nah, semua titik yang tadi kita siapkan, kita akan pindahkan ke dalam koordinat, sistem koordinat. Ingat tadi kurva terbuka ke atas, tripodnya dengan sumbu X ada 2, yaitu 0,0 dan 4,0. Kita pindahkan ke dalam grafik, ya 0,0 dan 4,0. Kemudian tripod dengan sumbu Y juga 0,0, sudah kita buatkan titiknya. Yang kemudian titik puncak 2, negatif 4, kita letakkan 2, negatif 4. Kemudian sumbu simetri. Kita gariskan sumbu simetri X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu berarti garis yang sejajar dengan sumbu Y melalui titik 2 pada sumbu X. Oke, kita bantu dengan garis putus-putus. Nah, jika sudah kita punya titik-titik ini, kita bisa hubungkan dari A, C, B. Nah, maka kita akan mendapatkan kurva yang diminta. Ya, kita coba latihan soal. Buatlah analisa fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Analisanya berupa bagaimana bentuk grafiknya, sumbu simetrinya, titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, serta nilai optimumnya. Kemudian sketsakan grafiknya. Ya, kita buat langkah pertama adalah kita lihat fungsi f(x) sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 8, kita buat A-nya, baca A-nya, B-nya, dan C-nya. Dari A kita bisa lihat kalau karena negatif berarti kurva terbuka ke bawah. Kemudian kita cari permintaan di sini adalah sumbu simetri. Masukkan ke dalam rumus X sama dengan min B per 2A berarti negatif 2 per 2 kali negatif 1, maka hasilnya adalah X sama dengan 1. Ini adalah sumbu simetri. Kemudian tripod dengan sumbu X berarti Y0. Nah, Y0, maka ini menjadi persamaan kuadrat yang harus kita cari akar-akarnya. Sebelum akar-akar kita cari, gunakan dulu rumus diskriminan. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, masukkan, ternyata D-nya 36. Artinya kalau D lebih dari 0 atau sama dengan 0, kita lanjut mencari akar-akar. Nah, Ibu di sini menggunakan rumus kuadratik.
X1, 2 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, akar D-nya berarti akar 36, B-nya negatif 2 per 2 kali negatif 1. Selesaikan 2 plus minus 6 per negatif 2. Ambil X1 yang positif, didapatkan X1 adalah negatif 2. Kemudian ambil X2 yang negatif, maka X2 kita dapatkan 4. Nah, sekarang kita buatkan, karena ini titik potong dengan sumbu X, maka X1, 0, X2, 0, itulah titik-titik yang dilalui oleh kurva yang memotong sumbu X artinya. Maka titik A negatif 2,0 dan B 4,0 kita beri nama. Karena ini yang akan kita pindahkan ke dalam gambar. Nah, kemudian tipot dengan sumbu Y artinya X0, maka X yang 0 kita tuliskan rumus fungsinya Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 8. Jadi Y-nya ada di sini ya, bukan 0. Justru kita akan cari X titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya 0. Ganti dengan 0 sehingga Y sama dengan 8. Nah, ini adalah titik potong yang ketiga yang kita dapatkan, atau titik koordinat yang kita dapatkan, maka X-nya 0, Y-nya 8. Maka kita beri nama titik C 0,8. Nilai optimum rumusnya tinggal masukkan min D per 4A, maka negatif 36 per 4 kali negatif 1, ini negatif kali negatif jadi positif, maka Y 9. Nah, dari nilai optimum dan sumbu simetri berarti kita mendapatkan titik puncak. Sumbu simetri, nilai optimum. Kita beri nama titik P, boleh. Titik D juga boleh, terserah nggak masalah. Kita di sini beri nama P, 1,9. Nah, dari titik-titik ini kita pindahkan ke dalam sistem koordinat, ya. Mulai dari titik A, titik B, titik C, dan titik P. Nah, A negatif 2,0, B 4,0, C tadi 0, oke, salah ini ya, oke. 0,8 di sini harusnya C, nggak apa-apa nih. Kemudian ini 1,9 P. Nah, udah kita letakkan titik, kemudian kita bisa bantu dengan sumbu simetri. Sumbu simetrinya tadi X sama dengan 1, nah tinggal dihubungkan ini. Nah, setelah kita buat sumbu simetri, kita hubungkan semua titik. Maka kita akan mendapatkan grafik yang diminta. Oke, Ibu rasa cukup. Ini untuk materi berikutnya. Coba diulangi, dipahami video sebelumnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.